Kalau kita bicara tentang ulama perempuan, memang betul kita perlu melihat sejarah keulamaan perempuan di pesantren. Nah, jadi pertama kita melihat dari istilah ulama dulu. Ulama itu kan secara eksplisit telah dan tegas di state dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Nah, yang takut kepada Allah. Nah, kata ulama di situ ini mencakup, istilah ulama itu mencakup ulama laki-laki maupun perempuan. Jadi mungkin selama ini mungkin sering kita seolah-olah kata ulama itu hanya untuk laki-laki. Ya. Sebenarnya ulama itu ya laki-laki maupun perempuan, dan sebenarnya tidak ada istilah ulama laki-laki atau perempuan, gitu. Ulama saja, gitu. Hanya saja kenapa kemudian ini kita ada semacam apa ya, kekhususan ada ulama perempuan, itu sebenarnya bukan kekhususan, tapi karena memang di masyarakat kita, yaitu tadi belum, masih dikira yang namanya yang boleh ya atau yang mendapatkan yang mempunyai kapasitas keulamaan itu hanya laki-laki yang mempunyai legitimasi sebagai ulama, yang mendapatkan legitimasi sebagai ulama dan juga otoritas itu hanyalah yang laki-laki. Nah, sebenarnya di dalam kajian kita di ulama perempuan sendiri, sebenarnya kita membedakan antara perempuan ulama dan ulama perempuan. Ini hal ini muncul ketika di Kongres Ulama Perempuan Indonesia kemarin tahun 2017 di Cirebon, karena ini untuk membedakan terkait dengan perspektif. Ulama, kalau perempuan ulama ini hanya merujuk pada biologis, artinya ya perempuan yang punya kapasitas sebagai ulama, tetapi perspektifnya bisa jadi perspektif yang patriarkis, yang kemudian kurang memahami permasalahan-permasalahan perempuan, atau kurang mempunyai perspektif atau tidak mempunyai perspektif tentang keadilan gender. Nah, ini dia ini kita istilahkan sebagai perempuan ulama. Perempuan ulama ini umum, baik yang mempunyai perspektif gender maupun tidak, tapi ini perempuan yang menjadi ulama. Sedangkan ulama perempuan ini adalah sebenarnya ini ulama yang mempunyai perspektif tentang keadilan gender, yang mempunyai pemahaman tentang keadilan yang hakiki bagi perempuan. Nah, oleh karena itu ini istilah ulama perempuan ini memang kita gunakan di KUPI sebagai bentuk bahwa ini adalah ulama perempuan yang perempuan ulama, gitu ya, yang mempunyai perspektif ini tadi, ya, yang ingin menghilangkan ketidakadilan gender, yang mempromot kesetaraan gender, gitu, terutama di pesantren. Nah, oleh karena itu ini istilah ulama ya, yang ini perlu saya klarifikasi sejak awal, karena seringkali itu tadi kita masalah ulama memang orang masih banyak yang merujuknya pada laki-laki. Dan yang kedua, ada ulama perempuan, ada perempuan ulama. Jadi kalau setiap perempuan ulama tidak tentu dia ulama perempuan. Itu kira-kira gitu ya. Ya, kalau kita berbicara tentang pesantren yang berkaitan dengan ulama perempuan, kita kalau berbicara tentang sejarah keulamaan perempuan, tentunya itu tidak lepas dari peran pesantren. Peran pesantren yang menggembleng santri-santri perempuan. Nah, ini menarik kalau kita lihat dari sejarah, ternyata pesantren yang
mulai menerima santri perempuan dan ada pesantren yang mulai membuka untuk santri-santri perempuan ini dimulai tahun 1920 yang diinisiasi oleh Romo Kiai Haji Bisri Sansuri di Jombang. Mungkin dari pengaruh ini ya, karena pertama kali adanya di Jombang, sehingga setelah itu memang munculnya tokoh-tokoh perempuan di pesantren ya, dan yang juga sampai punya kapasitas ulama itu ya memang dari Jombang awal-awalnya gitu. Seperti kita masih ingat ada tokoh Ibu Nyai Khairiyah Hashim. Beliau putri ketiga dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, ini menurut salah satu tulisan yang saya baca, ini beliau ini ini seorang tokoh perempuan yang luar biasa cerdasnya gitu. Yang saat itu pada zamannya ini sudah pernah menjadi anggota di Syuriah NU. Yang ini sampai saat ini saya kira belum ada ya namanya di Syuriah NU perempuan setelah beliau. Kalau Majelis Tarjih Muhammadiyah itu sudah ada perempuannya, tapi di Syuriah NU ini setelah Ibunya Khairiyah ini belum ada sampai saat ini. Nah, ini luar biasa karena memang beliau itu luar biasa ketika beliau Jombang, kemudian suaminya wafat, diteruskan oleh menikah, kemudian mulai berkiprah mendirikan madrasah lil banat, sekolah untuk para perempuan di Mekah. Ini juga saya kira sangat luar biasa karena kita tahu bagaimana kondisi masyarakat di Saudi Arabia. Bahkan sampai saat ini pun kita kita tahu bagaimana sih meskipun ini sekarang di era keterbukaan di Arab, tetap kita lihat bagaimana posisi perempuan di sana. Itu maksudnya yang masih tentunya tetap tetap berbeda dengan perlakuannya terhadap laki-laki seperti itu. Nah, kemudian ini disitulah Ibunya Khairiyah ini mendirikan pesantren atau madrasah lil banat. Nah, ini peran ini luar biasa yang ini mestinya bisa menjadi inspirasi kita ya. Bagaimana seorang perempuan pesantren pada masa itu di tahun 40-an ya. Ini kiprahnya sudah sedemikian luar biasa. Kemudian juga ada Ibunya Solihah, ibundanya dari Gus Dur juga yang beliau kita tahu sebagai perempuan pesantren yang aktif ya di dunia, di publik, selain di organisasi juga aktif dalam ekonomi dan juga di politik. Kemudian ya banyaklah ada Ibunya Hashimah, itu istrinya Kiai Haji Halim Maksum, itu juga aktif di organisasi muslimat saat itu, dan beliau mendirikan namanya Majelis Jum'ah Legi, pengajian Jum'ah Legi dengan anggotanya ribuan, yang sampai saat ini meskipun beliau sudah wafat, ini pengajian itu masih eksis ya. Nah, dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh ibunya pesantren pada masa lalu dengan tantangan yang tentunya lebih, terutama tantangan internal ini saya kira lebih berat ya dibanding saat ini. Tapi kita lihat
ibunya pesantren ini bisa berperan ya dan mendapat legitimasi juga oleh masyarakat. Nah, kalau kita lihat tentunya tantangan masa lalu itu tentunya paling berat ya tantangan internal dari internal pesantren, apalagi pada masa itu sebelum kemerdekaan kita tahu bagaimana perempuan sangat kurang aksesnya atau tidak dibuka aksesnya, kalaupun dibuka hanya sedikit ya mempunyai akses terhadap pendidikan, tapi justru di situ sudah mulai muncul ya tokoh-tokoh perempuan yang mempunyai kapasitas keulamaan di pesantren. Saat itu beliau ini sebagai istri kiai, tetapi beliau mempunyai peran sendiri, gitu ya. Beliau independen, ya, dan beliau mempunyai peran sosial yang cukup berarti di masyarakat, ya, yang juga itu tadi mendapat legitimasi dari masyarakat. Nah, itu sejarah bagaimana keulamaan perempuan mulai muncul di pesantren. Jadi tokoh-tokoh ini zaman dulu, tokoh-tokoh punya zaman dulu ini ya mereka alim dari sisi keilmuan keagamaannya, juga terbukti tadi punya Heria bisa masuk Syuriah NU, juga mereka mengaktualisasikan dirinya di kehidupan sosial masyarakat. Nah, bagaimana dengan masa sekarang? Masa sekarang ini kita lihat tentunya ulama perempuan semakin banyak, ya. Tetapi tantangan adanya tadi ada ekstremisme, ada radikalisme ini memang menjadikan tantangannya juga berat juga begitu. Jadi tantangannya ada internal, ada eksternal yang dihadapi oleh ulama perempuan masa kini, terutama yang di pesantren gitu. Ya, saya banyak mendengar ya istilahnya curhat dari para bunyai yang misalnya beliau itu curhat jamaahnya kemudian diambil oleh sebelah begitu, ya, santrinya juga kemudian diambil oleh sebelah misalnya. Sebenarnya ini yang sekarang dihadapi oleh ulama perempuan pada saat ini. Nah, untungnya ya, ketika ada KUPI, nah saya mengambil ini ya, bagaimana pada saat KUPI, nah ini kemudian dari KUPI ini menginspirasi dan juga menginspirasi para ulama perempuan, juga para bunyai pesantren untuk berjejaring, untuk juga lebih rapi dalam mengorganisir diri. Nah, jadi KUPI pada tahun 2017 itu di sana kongres tersebut dihadiri oleh lebih dari 600 ya ulama perempuan, baik itu yang basisnya pesantren, ada yang basisnya perguruan tinggi dan lain sebagainya. Nah, mereka berkumpul di sana untuk memusyawarahkan 3 hal penting yang krusial berkaitan dengan perkawinan anak, kekerasan seksual, dan juga permasalahan lingkungan, dan juga ada dibahas juga tentang bagaimana soal Islam rahmatan lil alamin. Nah, ternyata semangat KUPI ini belum, ternyata ini sampai sekarang masih terus bergelora. Yang itu setelah KUPI setahun kemudian diadakan ada namanya silaturahim nasional Bunyai Nusantara, itu yang diadakan di Surabaya. Di sana para bunyai ini membicarakan fenomena hijrah. Kemudian tadi munculnya pesantren-pesantren yang radikal, yang ekstrim, yang kita patut mempertanyakan nasionalismenya seperti itu. Ini mereka para bunyai ini pada saat itu selama 3 hari membicarakan hal itu, dan dari situ
kemudian ini juga membangkitkan semangat mereka juga untuk kemudian membuat forum serupa di berbagai daerah. Saat itu Lampung, Jawa Barat, ya, ini membuat silaturahim para bunyai. Dan kemudian juga muncul juga ada organisasi-organisasi perempuan pengasuh pesantren. Ya, selain yang ada di RMI, mereka yang di RMI itu juga ada di RMI itu juga ada bunyai-bunyai yang menjadi pengurus. Juga mereka ada yang mendirikan organisasi seperti SAPNU di Jawa Timur, ada JP3M di Jawa Tengah, ada JMKH, macam-macam gitu ya. Yang ini saya lihat mereka, para bunyai ini terus belajar yang mungkin awalnya perempuan ulama kemudian sampai menjadi punya perspektif sebagaimana ulama perempuan. Ini cukup luar biasa. Ya, karena itu tadi tantangan yang dihadapi oleh bunyai dari internal tetap ya ada budaya patriarki yang masih ada di sebagian pesantren, juga kemudian jam terbang dari ulama perempuan ini sendiri bagaimanapun startnya berbeda dengan laki-laki ya, Pak Kiai istilahnya begitu, sehingga jam terbang ini pun juga mempengaruhi istilahnya ini menjadi tantangan tersendiri bagi para ulama perempuan untuk eksis. Sementara tantangan eksternal tadi ada radikalisme, ekstremisme, munculnya banyak perempuan, banyak pesantren perempuan yang yang justru kemudian menolak keadilan gender seperti itu ya, dan mereka juga memperkenalkan ada itu tadi hijrah dan macam-macam yang itu tidak sesuai dengan ideologi yang selama ini sudah mengakar di ulama perempuan kita. Nah, dari sini kemudian kita lihat ini 1 menit Mas, bahwa peran ulama perempuan di pesantren itu adalah selain agent of change baik dalam hal pendidikan, dalam hal sosial, budaya, itu juga sebagai agent of nationalism. Gitu. Bahwa bagaimana para ulama perempuan ini tidak henti-hentinya, dan ini kenapa agent of nationalism? Karena juga ini sesuai dengan ini ya, hasil penelitian Wahid Institute, di mana ternyata para perempuan ini lebih sulit untuk diajak radikal ya masuk ke Islam yang paham itu tadi ekstrim dibanding laki-laki. Oleh karena itu maka di sini peran ulama perempuan menjadi jadi sangat-sangat penting untuk ini tadi, untuk menjaga nasionalisme, untuk selalu bagaimana pesantren ini berada ini selalu mendukung NKRI. Saya kira itu dulu Mas.